Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Sermon Today hari ini. Dan senang sekali hari ini bisa berbagi firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, yang bisa memberkati kehidupan kita dan menjadi bekal untuk kita menjalani hari ini. Saudara, mari buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Saudara, kita rindu hidup kita menjadi seperti yang disebutkan dalam firman Tuhan tadi. Dan ini terjadi ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Hari ini tema perenungan kita adalah hidup mengandalkan Tuhan. Saudara, mengapa kita perlu hidup mengandalkan Tuhan? Ada 3 hal, saudara. Hal yang pertama, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan itu sumber jawaban. Saudara, dikatakan di sini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya tetapi ke tepi batang air, dan tidak akan mengalami datangnya panas terik. Ini kalau orang mengandalkan Tuhan. Saudara, kontrasnya dikatakan di ayat sebelumnya 5 dan 6, dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa yang akan terjadi kepada orang itu? Ayat yang 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Di ayat 5 dikatakan terkutuklah. Saudara, kalau kita melihat konsep perjanjian lama, ketika umat Tuhan, orang Israel, taat mengikuti ketetapan Tuhan, maka Tuhan menyediakan berkat. Ketika mereka tidak taat, hidup jauh dari Tuhan, tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, diperhadapkan kepada mereka kutuk. Dan kutuk ini Tuhan yang mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan orang yang tidak takut Tuhan. Dalam konsep orang Yahudi pada masa itu, orang yang dikutuk itu biasa tanda-tandanya mereka kena penyakit, kusta misalnya. Itu tanda orang dikutuk Tuhan, dan orang itu hanya bisa sembuh tahir kalau mereka datang kepada Nabi Tuhan, hamba Tuhan untuk didoakan, dan ketika Tuhan berkenan mengampuni, orang itu akan sembuh. Artinya saudara, kutuk itu hanya Tuhan yang bisa selesaikan, hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Nah, kita sebagai keturunan Adam dan Hawa pun ikut berdosa ketika Adam jatuh dalam dosa. Tetapi oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kutuk atas dosa itu sudah Tuhan tebus. Yang tadinya kita dikutuk, sekarang kita menjadi orang-orang yang diselamatkan atau diberkati. Saya mau bilang begini, kenapa Tuhan sumber jawaban dari setiap masalah pergumulan kita? Kutuk saja yang jadi masalah terbesar umat manusia atau dosa, Tuhan bisa selesaikan. Tuhan sudah selesaikan itu di atas kayu salib. Nah, untuk itu saudara, kalau hal yang paling menakutkan di dalam kehidupan kita manusia, Tuhan sanggup selesaikan, Tuhan sanggup tolong, Tuhan tak sanggup berikan jalan keluar, masakan kita perlu mengandalkan yang lain selain Tuhan? Untuk itu saudara, saya mendorong saudara hari ini, apapun masalahmu, apapun tantangan yang engkau hadapi hari-hari ini, andalkan Tuhan. Dia sumber jawaban dari segala pergumulan, dari segala masalah, sakit penyakitmu. Cari Tuhan, cari perkenanannya, cari hadiratnya. Dan saya percaya ketika kita datang mencari Tuhan, kita akan menemukan jawaban di dalam Dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saudara, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Karena yang kedua, Tuhan itu bukan hanya sebagai sumber jawaban, tetapi Tuhan itu sumber pengharapan.
Apa janji firman Tuhan, saudara? Ayat yang ke-8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ini janji firman Tuhan untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan, bahwa sekelilingmu boleh alami kesusahan, alami kekeringan, bahkan orang bisa mereka-reka jahat atas hidupmu, tapi sepanjang engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh pengharapan, saudara, bukan hanya bicara hidup di dunia ini. Tuhan memberikan penyertaannya, memberikan kasih setianya, pertolongannya kepada kita, tapi Tuhan juga menyediakan hidup yang kekal bersama Kristus Yesus. Tuhan bagi saya yang saudara yang percaya kepadanya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan memberi kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebaliknya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, di ayat 6, ia seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus, padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa, saudara? Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan orang lain, yang tidak mengandalkan Tuhan akan mengalami kekeringan. Saudara mungkin melihat hari ini ada orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tapi seperti kelihatannya hidup mereka diberkati. Saudara, firman Tuhan juga bilang di tempat licin Tuhan taruh mereka, mereka akan tergelincir dan hancur, saudara. Tapi mungkin keadaan kita hari-hari ini, kita masih alami masalah, kita masih alami tantangan pergumulan, kita masih mungkin dijahati orang. Tapi tenang, saudara, sepanjang engkau mengandalkan Tuhan, sepanjang Tuhanlah yang menjadi pengharapanmu satu-satunya. Firman Tuhan katakan, aku ini Tuhan, mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang Tuhan sediakan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kenapa kita perlu senantiasa mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan bukan hanya sekedar sumber jawaban, Tuhan hanya bukan saja sekedar sumber pengharapan, tetapi Tuhan juga sumber dari segala berkat yang ada. Saudara, diumpamakan di sini, kita orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, itu seperti pohon. Saudara, pohon, kalau saudara lihat pohon masih kecil, akarnya belum tumbuh besar, biasanya pohon ini belum diterpa angin yang begitu besar. Tapi ketika pohon itu semakin tumbuh, semakin besar, maka biasa ada angin topan, badai yang menghantam pohon itu. Dua kemungkinan, pohon itu bisa rubuh atau dia tetap kuat bertahan dan semakin kuat. Nah, saya percaya kita mungkin pohon yang tetap kuat berakar di dalam Tuhan. Karena kenapa, saudara? Kita harus dekat dengan air. Air ini bicara berkat Tuhan. Air ini bicara kehidupan. Air inilah yang membuat pohon itu bisa hidup, bertumbuh sampai dengan besar. Tapi apapun tantangannya, apapun pergumulan yang dihadapi, sepanjang kita tumbuh, tertanam, berakar di dalam Tuhan, dekat dengan sumber berkat itu, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi saudara, untuk itu mari kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Andalkan Dia, cari Dia, dekatkan diri dengan Tuhan. Bahkan dalam setiap masalah pergumulan, jangan henti-hentinya berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, beribadah, karena tidak ada hal yang sia-sia dalam ibadah. Setiap ibadah itu pasti punya janji Tuhan, punya jawaban dari atas pergumulan kita. Jadi 3 hal yang dapat saya bagikan bagi kita hari ini, bahwa senantiasa hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu sumber jawaban, karena Tuhan itu sumber pengharapan, karena Tuhan itu sumber berkat. Mari tinggal dekat dengan air kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan kita lihat hidup kita pasti diberkati Tuhan. Doa saya hari ini, semoga saudara diberkati Tuhan dalam menjalani hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Apapun masalah, tantangan, pergumulan kami percaya Tuhan satu-satunya pengharapan kami, Tuhan satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami, bahkan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan, sumber berkat, mujizat dalam kehidupan kami. Hamba berdoa supaya apapun masalah tantangan kami hari ini, kami dapat lalui, lewati itu bersama dengan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan topang.
Berkati setiap jemaat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.